Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari bos? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Plus dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bos ya, di konten kali ini tetap aku akan membahas tim nasional Indonesia yang akan berlaga di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan kita berada di grup B melawan Arab Saudi dan Irak. Tapi bos, yang aku bahas di konten kali ini, aku tidak membahas tentang strategi permainan timnas. Yang aku bahas adalah akhir-akhir ini aku melihat hal yang sebenarnya wajar sih bos. Berbagai pengamat-pengamat sepak bola Indonesia dan tentunya netizen-netizen sepak bola Indonesia, khususnya timnas, yang saya lihat mereka semua ini sekarang terasa bingung sendiri. Saya melihat juga mereka ini terasa tegang sendiri-sendiri menunggu di putaran keempat ini bos. Berbagai netizen dan pengamat sepak bola selalu menyatakan pokoknya tim nasional Indonesia harus menang. Wah, terus tidak ada kesempatan lagi, inilah kesempatan satu-satunya. Wah, belum tentu di tahun depan kita bisa berada di putaran 4 lagi. Wah, iya memang betul bos, saya akui itu benar. Ini adalah kesempatan tim nasional Indonesia menuju Piala Dunia. Dan bos, yang lebih lucu lagi, berbagai pengamat sepak bola Indonesia sendiri-sendiri mengeluarkan asumsinya. Wah, pokoknya tim nasional Indonesia harus memakai strategi ini. Wow, formasi harus 4-3-2-1. Wah, ada yang bilang formasi harus 4-3-3. Wah, terus nggak bisa, ada yang bilang harus 3-4, backnya 3 seperti biasa, memakai 3 back. Wow, El Capitano. Wah, bos, jangan berasumsi berlebihan bos. Itu bukan ranah kita bos. Ya boleh-boleh saja bos, halal, tetapi jangan juga berlebihan. Itu adalah ranah tim kepelatihan. Tentunya pelatih tim nasional Indonesia lebih mengerti dan lebih tahu apa yang akan dilakukan. Bos ya, ada yang bikin ketawanya. Pengamat-pengamat sepak bola Indonesia bilang, wah, pemain ini mengalami cedera. Terus, waduh, bahaya ini. Kenapa Marcelino Ivarjener tidak dipanggil? Ini perlu dipertanyakan. Wah, bukankah karena menit bermain kurang? Padahal Marcelino itu kuncinya pas Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0. Wah, bos, Marcelino Ivarjener tidak dipanggil itu tentunya pelatih Patrick Kluivert sudah menyeleksi dan sudah menilai dan sudah mengerti apa yang terbaik buat timnas, bukan karena pemain-pemain yang tidak dipanggil itu jelek bos. Itu menyesuaikan kebutuhan dan strategi tim yang ada di pikiran pelatih Patrick Kluivert. Terus netizen bilang bos, wah pokoknya di ronde keempat ini kita harus berkumpul satu Indonesia, bersatu padu, berdoa, zikir agar timnas kita menang di Piala Dunia. Bos, itu benar bos, kita harus berdoa dan berzikir. Tapi siapa sih yang tidak ingin menang bos? Logikanya Arab Saudi, pendukungnya, pengamat-pengamat mereka juga tentunya pingin timnasnya juga menang. Irak juga, supporternya di seluruh negara Irak juga ingin Irak lolos ke Piala Dunia. Harus zikir, berdoa khusyuk. Mereka juga negara Arab bos.
bahkan lebih Arab dari kita. Wah, pasti mereka doanya wah juga sama saja sama kita, bos. Wah, adu doa ini, bos. Siapa saya yang tidak ingin menang? Arab Saudi ingin menang, Irak ingin menang, dan tentunya timnas kita juga ingin menang agar lolos ke Piala Dunia. Tentunya, bos, di setiap pertandingan itu ada 3 hasilnya, bos. Kalau tidak menang, ya seri. Kalau tidak seri, ya kalah. Bos, kita ini seharusnya fine, slow, dan santai saja. Yang penting kita selalu mendukung penuh dan berdoa saja. Apapun hasilnya, kita bertawakal saja, bos. Kita pasrahkan sama yang di atas. Kita lolos tidaknya hanya Allah lah yang tahu, bos. Masalah ikhtiar dan hasil pertandingan itu bagaimana penilaiannya ditentukan oleh siapa? Biarlah pelatih dan pemainnya. Mereka berikhtiar. Pasti mereka juga tidak ingin kalah. Pelatih ingin menerapkan strategi yang terbaik agar timnas kita menang. Pemain juga ingin menunjukkan kemampuan, skill, dan kualitasnya yang terbaik agar kita menang. Bos, yang saya lihat mulai bulan lalu, bos, sampai ronde keempat kurang 7 hari lagi, sepertinya netizen plus pengamat sepak bola Indonesia ini terserang mental sendiri, bos. Bingung, nggak usah bingung, bos. Baik pelatih maupun pemainnya, santai, slow, fine. Kayaknya, bos, sebenarnya beban mental terberat itu sesungguhnya berada di kubu Arab Saudi dan Irak, bos. Saya ngomong tentunya bukan hanya omong-omong saja. Karena apa, bos? Ya, Arab Saudi dan Irak itu secara ranking FIFA tentunya jauh lebih tinggi 2 kali lipat dari tim nasional Indonesia. Apalagi pertandingannya dimainkan di kandang mereka, Arab Saudi. Tentunya tekanan mental dari media mereka, dari netizen mereka, dari pemimpin mereka lebih besar, bos. Mereka malu kalau kalah dari Indonesia. Nah, di saat tekanan itu, bos, yang begitu besar pada mental-mental pemain, biasanya justru akan menimbulkan blunder dalam pertandingan. Kesalahan-kesalahan saking ingin menangnya, bos. Lah, pemain-pemain tim nasional Indonesia harus memanfaatkan itu, bos. Kuncinya apa, bos? Fokus pemain dalam pertandingan. Dan yang kedua, pemain saya kira harus bisa membaca arah permainan lawan. Oh, ini mau kemana nih? Ikuti saja. Oh, sekali mereka lengah, nah, harus memanfaatkan menjadi gol. Itu, bos, yang aku harap, bos. Jadi slow, fokus, dan bisa membaca arah permainan. Kalau bisa pemainnya, bos. Bos, kenapa saya bilang itu? Bos, masalah kualitas, skill. Yang saya lihat antara sekuat Arab Saudi, sekuat Irak, dan sekuat tim nasional Indonesia sendiri, kayaknya berimbang, bos. Bahkan dari segi fisik saja juga berimbang. Mereka tinggi, sekarang pemain kita juga tinggi-tinggi. Mereka berpengalaman, pemain juga kita berpengalaman di Eropa malahan, bos. Jadi intinya saya bilang berimbang. Jadi intinya, bos, dari konten ini mental pemain yang harus diperbaiki. Tetap fokus dalam pertandingan, mental bisa membaca permainan lawan kemana ini arahnya. Dan sekali mendapatkan peluang harus bisa dimanfaatkan menjadi apa? Gol, bos. Nah, kita santai saja, kita tunggu tanggal mainnya kapan, mungkin 7 hari lagi, bos. Oke, bos, jadi kita sebagai netizen, supporter, dan pengamat sepak bola tidak usah ribet, tidak usah bingung. Kita mendukung dan berdoa. Masalah hasil kita pasrahkan pada yang kuasa. Oke, bos, intinya dari semua kata-kataku tadi, berdoa, ikhtiar, dan apa? Tawakal. Buat kita semua, baik pemain, pelatih, supporter, pengamat sepak bola Indonesia, dan seluruhnya tentunya, bos, termasuk PSSI. Oke, terima kasih dan salam, berjumpa di lain hari lagi, plus salam olahraga, mantap.